Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta isi-isinya di dalamnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia, manusia yang paling kita cintai, yang melebihi dari kedua orang tua kita, manusia yang selalu kita rindukan, baik ketika masih di dunia maupun kelak di akhirat, yang akan paling sibuk memberikan syafaat kepada umatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita sebuah nikmat. Kita masih dipertemukan kembali di majelis yang insya Allah mulia ini, itu Morning Spirit. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas kembali kitab 50 Adab Utama Pribadi Muslim yang disusun oleh Direktur Eksekutif Nurul Hayat Ustadz Heri Latif. Untuk pertemuan kali ini saya akan mengajak teman-teman kita baca bareng tentang adab kepada Allah. Adab kepada Allah. Adab kepada Allah. Terlebih dahulu kita mulai dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, alam semesta adalah milik dan ciptanya Allah. Allah yang mengatur, Allah yang mendesain, Allah yang merancang segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Baik berputarnya bumi, terbit dan terbenamnya matahari, terjaganya bintang-bintang, tegaknya langit tanpa ada tiang-tiang penyangganya, teraturnya angin, kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ada, kalau di kitab ini dikatakan ada 10 adab kita kepada Allah. Yang pertama adalah menyembah Allah dan tidak berbuat syirik. Nah, ini sebuah dakwah yang turun-temurun dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW beserta para penerus-penerusnya, yaitu para ulama-ulama kita. Penyeruan tentang hanya Allah yang disembah dan kita tidak boleh berbuat syirik. Nah, menyekutukan Allah, menyembah patung, menyembah matahari, menyembah pohon dan lain-lain. Itu perbuatan yang musyrik. Nah, karena seperti yang Allah katakan di surat Az-Zariyat ke-56, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu kata Allah. Untuk yang adab yang kedua, yaitu senantiasa merasa diperhatikan oleh Allah. Nah, kita mungkin bisa membohongi manusia yang lain, ya, membohongi orang tua kita, membohongi pasangan kita, teman kita, ataupun kita bisa membohongi diri kita sendiri. Tapi membohongi Allah hal yang tidak mungkin, karena di surat Al-Baqarah dikatakan ayat 284. Nah, di surat Ali Imran ayat 5 dikatakan bahwasanya sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Nah, tadi untuk adab yang kedua ini bahwasanya ketika kita berbuat maksiat, ingatlah kita selalu ada yang mengawasi, ada malaikat kiri kanan yang kelak akan menjadi
pelapor kita ya, para cepu gitu. Yang jadi cepu yang kalau di akhirat akan melaporkan segala tindak tanduknya kita di bumi. Adab yang ketiga adalah mengenal sifat dan nama-nama Allah yang mulia. Dikatakan di hadis riwayat Bukhari nomor 2736, Muslim nomor 2677 dan Ahmad nomor 7493. Maksudnya sesungguhnya Allah memiliki 99 nama yang setiap paginya teman-teman baca itu. Nah, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menjaganya, maka dia masuk surga. Makna dari menjaga ini adalah meyakini, merenungkan dan berusaha beramal soleh karenanya. Menjadi salah satu amal. Ya, menjadi salah satu amal ketika kita berdoa. Ketika kita ingin doa kita lebih mustajab, lebih dikabulkan Allah adalah dengan menyertakan nama-nama Allah ya, bertawasul namanya Allah. Nah, udah hafal? Saya masih OTW. 99 nama Allah. Nah, yang keempat adalah mencintai Allah lebih dari siapapun. Nah, ya sini nggak perlu dibahas lagi karena yang nyiptain kita, orang tua kita, lingkungan kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita ya Allah. Maka sewajibnya kita mencintai Allah lebih dari siapapun. Nah. Dan yang kelima adalah takut dan malu kepada Allah. Nah, seseorang yang berbuat dosa akan menanggung akibatnya, yaitu berupa hukuman di dunia dan hukuman di akhirat. Ngeri ya. Ada yang manusia yang dihukum di dunia berupa kesusahan, hidupnya tidak tenang, selalu merasa kekurangan, jauh dari kebaikan dan mati dalam keadaan su'ul khotimah atau keadaan yang buruk. Nah, sedangkan di akhirat jelas ketika pahalanya lebih sedikit daripada dosa ya, lebih banyak dosa daripada pahalanya, maka otomatis ya auto masuk neraka gitu kan, dengan berbagai konsekuensi siksaan-siksaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keenam adalah menjaga perintah dan syariatnya Allah. Nah, karena kita adalah makhluk ciptaannya dan kita adalah umatnya Nabi Muhammad, yang beliau dakwakan kepada kita adalah untuk menyembah hanya Allah dan menjaga untuk terus melaksanakan perintahnya Allah. Yang ketujuh, selain yang keenam tadi menjaga perintah dan syariatnya Allah, yang ketujuh adalah banyak berzikir ya, membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir atau istighfar di setiap keadaan. Karena dari manfaat zikir ini ada banyak sekali teman. Di antaranya adalah menenangkan hati, menjauhkan dari syaitan, mengundang pertolongan Allah dan dinaungi malaikat. Seperti dikatakan di surat Al-Jumu'ah ayat 10, dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Nah, makna beruntung ini kan pasti lebih ke arah yang positif. Nah, yang kedelapan adalah meminta dan berdoa hanya kepada Allah. Nah, kalau ada yang masih minta ke dukun itu zaman bro. Nah, dikatakan nomor adab yang ke-9 yaitu bertawakal dan berserah diri kepada Allah. Gitu. Masuk surga tanpa hisab. Kita berserah diri kepada Allah, masuk surga tanpa hisab. Ada sabda dari Nabi kita, dikatakan 70.000 orang dari umatku akan masuk surga tanpa hisab. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, tidak beranggapan sial, dan mereka selalu bertawakal kepada Rabb-nya. Dan yang selanjutnya dikatakan di surat At-Talaq ayat 3, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Yang selanjutnya adalah Allah akan menguatkan hatinya. Nah, itu adalah manfaat dari tawakal dan berserah diri kepadanya. Karena sejatinya kita manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang hina gitu. Tanpa pertolongannya Allah, kita bisa apa sih gitu? Cuma remuan
biskuit Roma. Dan yang ke-10 adalah bersegera beristighfar dan bertaubat ketika berbuat salah. Nah, setiap dalam hadis riwayat Tirmizi dikatakan setiap manusia pasti banyak berbuat salah dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang sering bertaubat. Maka dari itu mungkin teman-teman bisa mengerjakan sholat taubat itu setiap hari sih kalau bisa ya pas waktu mau tidur mungkin ya, karena nggak mungkin kita nggak berbuat dosa dalam sehari itu, karena manusia tempatnya khilaf dan salah. Nah, ada beberapa kisah-kisah tentang orang-orang soleh ataupun nabi tentang pertolongannya Allah bagi mereka yang menjalankan adab kepada Allah. Nah, dalam kitab ini disebutkan pertama ada kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam, suatu hari beliau mengingatkan kaum dan rajanya yang masih kafir. Siapa raja yang di reminder sama Nabi Ibrahim ini, teman-teman? Mas Aswin? Raja musuhnya Nabi Ibrahim. Raja siapa? Raja Karya. Oke, Raja Karya. Raja Namrud. Nah, yang masih sering bahwa patung-patung yang mereka sembah tidak memberi manfaat sama sekali. Ini dakwanya Nabi Ibrahim. Nah, rupanya ajakan itu berakhir dengan hukuman untuk Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim dilemparkan atau dibakar dengan api ya. Api yang setinggi berapa puluh meter mas? 10 meter lebih begitu. Masya Allah, saking besarnya api itu. Nah, tapi ada satu doa yang mungkin bisa kita amalkan dari doanya Nabi Ibrahim, yaitu ketika mau dibakar, Nabi Ibrahim hanya doa hasbunallah ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, cukuplah Allah sebagai penolong dan sebaik-baiknya pelindung. Nah, selain dari kisah Nabi Ibrahim tadi ada kisahnya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa dikejar oleh jajaran elit globalnya Fir'aun. Nah, elit globalnya Fir'aun dan geng, Fir'aun and the gang ngejar Nabi Musa ini, sehingga Nabi Musa tersudut. Nah, dikejar-kejar, karena dikejar ini nggak cuma dicekal terus dipenjara, enggak, dibunuh, guys. Nah, dibunuh. Tapi Nabi Musa dan para pengikut lari berakhir di tepi Laut Merah. Benar, di Laut Merah ya. Nah, ketika di Laut Merah ada siroh yang mengatakan langsung dipukulkan tongkatnya ke batu di tepi laut itu. Ada yang mengatakan siroh Nabi Musa udah berikhtiar hingga tinggal laut itu udah segini lah ya, laut segini, terus baru itu pertolongannya Allah datang karena menjalankan ini tawakal dan berserah diri kepada Allah. Pertolongannya Allah datang, turunlah wahyu untuk memukulkan tongkat pada batu atau laut, sehingga laut terbelah. Alhamdulillah, dan laut terbelah. Nabi Musa dan pengikutnya alhamdulillah selamat, tapi naas tidak dengan Fir'aun and the gang. Nah, kisah yang selanjutnya adalah kisah Nabi Nuh membuat perahu dan diselamatkan dari banjir. Setelah berdakwah kepada kaumnya sekitar 950 tahun, tapi dari hampir 1000 tahun yang beliau dakwakan itu hanya 20 sampai 40 orang yang mengikuti ajarannya Nabi Nuh. Bahkan anaknya sendiri dan istrinya mengingkari ajakan dari Nabi Nuh. Maka Allah azab kaum Nabi Nuh dengan banjir. Banjirnya enggak cuma banjir sepinggan atau sedas kucing, enggak. Tapi banjir menenggelamkan seluruh muka bumi ini. Dan ini enggak ada lagi daratan selama hampir 4 sampai 8 bulan kalau enggak salah. Sirohnya itu. Selama itu maka tidak ada lagi yang selamat, manusia yang selamat kecuali Nabi Nuh dan para pengikutnya. Nah,
Dan yang terakhir ini adalah kisah hijrahnya Rasul. Nah, hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah ya. Nah, semakin hari bertambahnya tahun, pengikutnya Nabi ini di Mekah semakin banyak. Akan tetapi jumlahnya masih tidak sesuai yang diharapkan. Maka Allah perintahkan Nabi untuk hijrah ya. Nah, saat hendak keluar ternyata rumahnya Nabi sudah dikepung. Maka malaikat Jibril turun untuk memerintahkan Nabi Muhammad mengambil pasir dan melemparkan ke hadapan mereka sambil berdoa kepada Allah. Alhamdulillah atas izin Allah orang-orang kafir ini tidak bisa melihat Rasul, sehingga Nabi Muhammad lolos dari kepungan mereka. Nah, kisah-kisah tadi teman-teman, ada kisahnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, dan hijrahnya Nabi Muhammad. Itu semua insya Allah terjadi di bulan Muharram, bulan yang saat ini kita lalui, bulan yang begitu spesial juga. Karena itu RGP dalam momen yang spesial ini juga mengadakan kegiatan yang namanya Wonderful Muharram, Masya Allah. Kita akan melaksanakan kegiatan yang positif. Salah satunya adalah memuliakan, bukan menyantuni lagi, cuman kami ingin memuliakan anak-anak yatim. Kami ingin berbagi kebaikan dengan pemuda-pemuda sekitar dan juga masyarakat, khususnya kaum duafa. Teman-teman bisa berkontribusi dengan cara donasi di link yang telah disediakan sama teman-teman RGP. Insya Allah itu apa yang saya sampaikan hari ini. Kita akan insya Allah, semoga Allah pertemukan kembali. Kita akan membahas tentang adab kepada Rasul. Insya Allah itu, mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang baik atau salah bicara. Insya Allah salah dan kurangnya dari saya, apa yang baik datangnya dari Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.